Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dewi Setiasi. Alhamdulillah hari Minggu tanggal 3 Desember 2024 kita sedang mengadakan pengajian rutin bulanan di Masjid Al-Muhajirin. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillah. Alhamdulillah, bersyukur ala ni'amillah. Bersyukur pada Allah. Pagi hari ini saya hadir yang keberapa ya? Kedua ya, Bu? Ketiga. Oh, ada yang ikut. Ibu-ibu hadirin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada sebagian besar kita namanya anak. Sebagian besar kita dan hampir semua kita minta kepada Allah melalui proses akad nikah, minta kepada Allah supaya punya keturunan. Kita semua diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh disebut sebagian besarnya, diamanati oleh Allah namanya keturunan, atau kita menyebutnya dengan anak. Keturunan yang dihadirkan oleh Allah adalah keturunan yang memang dipilih oleh Allah. Suami ibu tidak pernah punya cita-cita, ibu sendiri yang melahirkan juga tidak pernah punya cita-cita nanti lahirnya namanya siapa, bentuknya kayak apa. Yang ada adalah minta kepada Allah, geluntungan, ya Allah karuniakan pada saya keturunan. Robbi habli minas sholihin. Begitu keluar, kita tidak mikir ini pilihan kita atau bukan. Dan memang kita nggak pernah milih. Demikian pun anak yang lahir dari rahim ibu, dia tidak pernah milih. Rahim yang dia pilih adalah rahim ibu. Maka ini udah takdir mubrah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kamu lahir dari ibu yang namanya Fatimah, yang tinggalnya di sektor 5, blok E dekat Masjid Muhajirin misalnya. Itu Allah yang pilih. Maka dia lahir, dia tidak milih ibunya siapa, dia tidak milih bapaknya siapa, termasuk dia tidak milih lahir kok di Indonesia. Dia tidak milih lahir di sektor 5. Mungkin kalau dia tahu kalau di sektor 5 tempat banjir, dia nggak bakalan milih. Alhamdulillah udah gak banjir Pak gitu. Dia gak bakalan pilih, tapi Allah yang memilihkan. Sama dengan Allah mengatakan, ini saya titipkan, ini amanat dari saya untuk kamu pelihara, kamu milih dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kalau melihat dari rongos-rongosnya anaknya udah gede-gede. Udah punya cucu? Belum. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mari kita coba tengok anak kita. Yang punya anak bukan hanya tiba-tiba kita dekade sekarang. Dari zaman Nabi Adam udah punya anak. Bahkan anaknya kembar terus ya. Anaknya kembar dan kembar lagi perempuan, lagi perempuan, lagi perempuan. Dan tidak semua anaknya walaupun bapaknya Nabi Soleh. Pembunuhan pertama, membunuh manusia yang pertama, pembunuh manusia pertama anaknya Nabi Adam. Bapaknya Nabi, tapi anaknya membunuh. Gara-gara cewek. Siapa namanya? Yang bunuh Qabil, yang dibunuh Habil, rebutan perempuan namanya Iklimah. Nabi Adam udah punya keturunan dan keturunannya warna-warni.
Ada yang iman, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang balelo. Iya, Nabi Nuh punya keturunan, terkenal keturunannya namanya siapa? Kanan. Terus Nabi Ibrahim ada keturunannya, siapa namanya? Ismail dan Ishak. Ada Ismail, ada Ishak. Terus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada keturunannya. Artinya ibu-ibu hadirat rahimahumullah, ketika kita punya keturunan, ada contoh, ada figur yang bisa kita lihat. Saya mau mencontoh Nabi, bagaimana cara mendidik anaknya. Abu Lahab juga punya anak. Abu Lahab punya anak. Dari tokoh yang namanya Abu Lahab, ada juga anaknya sahabat, anaknya menjadi sahabat Rasul yang taat. Yang anaknya Abu Lahab ada juga yang beriman. Jadi ibu hadirin rahimahullah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan keturunan kepada kita, Allah tidak sentimen kepada kita. Oh, anaknya ibu itu cantik-cantik, taat-taat. Anaknya saya kok balelo semua. Allah sentimen? Tidak sentimen. Nah, mari kita coba tengok anak-anak kita. Di dalam Al-Quran ibu, anak kita itu ada 4 jenis. Maksudnya jenis itu macam-macamnya ada 4. Yang pertama, yang paling gak enak dulu, surat At-Taghabun ayat 14, anak kita itu diciptakan oleh Allah jadi musuh kita. Anak adalah musuh orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anakmu adalah musuh. Jadi ibu hadirin rahimahumullah, Allah memberikan amanat kepada kita, tiba-tiba Allah jadikan anak kita adalah musuh kita, musuh kedua orang tuanya. Apa yang dimaksud dengan musuh? Bukan musuh berantem, bukan musuh tinju. Yang dimaksud musuh ini bukan sekedar musuh partner, tapi musuh yang sesungguhnya, bahkan lawannya. Siapa dia? Adalah anak-anak kita yang kelak nanti di akhirat menuntut kita untuk masuk neraka. Naudzubillah. Jadi nanti ibu-ibu hadirin rahimahullah, kata Rasulullah, ada kitabnya kecil, ada hadis dalam kitab kecil Sa'adatuz Zawjain, atau judul aslinya namanya Uqudul Lijain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, awwalu ma yata'allaqu bihi yaumal qiyamah. Nanti Bu, pertama-tama ada penuntutan di hari kiamat. Nanti di akhirat, di hari kiamat itu ada pertama-tama amal dihisab, yaitu sholat. Ada pertama-tama ada penuntutan, adalah penuntutan dari anak kepada orang tuanya, penuntutan dari seorang istri kepada suaminya. Apa nuntutnya? Ketika anak divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu masuk neraka. Anaknya protes, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka. Saya tahu saya salah, saya tahu saya tidak pernah sholat, saya tahu saya tidak haji, saya tidak puasa. Tapi semua itu saya lakukan karena saya tidak pernah mendapatkan pelajaran dari bapak saya. Saya tidak pernah mendapatkan pelajaran dari orang tua saya. Orang tua saya sibuk kerja dulu. Orang tua saya sibuk ketika libur ngurusin dirinya sendiri.
saya dibiarkan main game, saya dibiarkan main ke tempat hiburan, tidak pernah ditegur. Saya disekolahkan, sekolahnya keren, tapi nggak diajari sholat. Dituntut kita, ibu hadir rahimahullah, lalu ditanya, mana orang tuamu? Itu bapak saya, itu ibu saya yang lagi gandengan mau menuju surga. Bapak ibu yang lagi gandengan menuju surga dipanggil, kamu sini. Coba cek, ini anak siapa? Iya, anak saya ya Allah. Anaknya bandel luar biasa ya Allah. Gak mau sholat, gak pernah puasa. Apakah kamu udah pernah ngajari dia? Saya sibuk pengajian ya Allah. Saya sibuk kerja ya Allah. Saya sibuk ngurusin dunia ya Allah. Anak ini kemudian oleh orang tuanya dikatakan, saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka. Jadi ibu-ibu hadirin rahimahumullah, model anak kaya begini, ini musuh orang tuanya yang nanti akan nyeret kita masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, fahdaruhum, maka jaga, maka peliharalah, maka minijelah dengan sebaik-baiknya. Maka ibu-ibu hadirin rahimahumullah, saya yakin ibu-ibu di RW 021 ini sudah ngajari anak dengan sebaik-baiknya, betul? Udah diajari anaknya? Udah belum? Udah belum? Ragu-ragu? Udah belum? Udah. Kalau sudah kok tetap balelo, sama dengan Nabi Nuh punya anak Kan'an. Apakah Nabi Nuh gak ngajari? Ngajari. Apakah Nabi Adam gak ngajari? Ngajari. Tapi dasar anaknya balelo, maka dia biarkan masuk neraka sendiri. Bagaimana buktinya ibu udah ngajari anak-anaknya? Saya sudah ya Allah, waktu lahir bapaknya ngadain telinga kanan, koma telinga. Anak lahir seperti teori tabula rasa, yang putih bersih seperti kertas. Yang nulis tergantung siapa yang nulis, tergantung warna pulpennya, tergantung warna tintanya. Kalau tintanya hitam, tulisannya hitam. Kalau tintanya merah, tulisannya warna merah. Tergantung juga yang nulis siapa. Yang nulis Bu Ustadzah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang nulis tukang main, bikin tato. Jadi ibu-ibu hadirin rahimakumullah, bergantung kepada orang tuanya. Maka disebutkan ketika anak cucu Adam itu lahir, fa innama abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Bergantung orang tuanya. Udah diadani, udah dikomandi. Oh, bahkan sebelum itu ya Allah, akekah ketika umur 7 hari anak saya lahir akekah. 7 hari saya belum punya kambing, 40 hari saya akekahin anak saya ya Allah. Bahkan ketika hamil istri saya 7 bulan, 4 bulan, undang orang-orang gitu. Dalam rangka apa? Didik supaya anak saya soleh. Masuk TK diajari bismillah, diajari doa. Subhanallah, artinya ada proses. Maka ketika nanti kitanya diundang, dipanggil oleh Allah, hai orang tua, kamu sini. Ini anak kamu? Iya ya Allah. Ini di nas jadi masuk neraka karena nggak pernah sholat, karena nggak pernah puasa. Ya Allah, ketika sholat, ketika lahir saya adani ya Allah. Ketika 7 hari saya akekahin ya Allah. Waktu kecil saya gandeng tangannya ke masjid ya Allah. Bahkan waktu hari Ahad saya ajak ke masjid Muhajirin ya Allah. Saya latih untuk ngaji. Begitu masuk SD mulai bandel, masuk SMP saya bolak-balik dipanggil kepala sekolah ya Allah. Saya udah marahin dia, HP saya sita ya Allah. Artinya Allah sudah tahu kita punya proses.
Itu yang disebut dengan fahdaru. Itu anak kita Bu yang pertama, musuh. Na'udzubillah. Gak ada ya? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai anak kita jadi musuh. Di dunia juga bisa jadi musuh, na'udzubillah. Di dunia jadi musuh orang tuanya. Kalau di dunia masih ada waktu Bu, ada waktu untuk memperbaiki, ada waktu kita untuk memproses. Jangan putus asa. Kan bisa jadi ada di antara anak kita yang tiba-tiba kita lagi anteng-antengnya ngaji, tahu-tahu ada surat panggil polisi. Anak ibu udah 2 hari di sana belum ditengok orang tuanya. Tidak sedikit di antara anak kita, bukan hanya anak orang biasa, anak orang terpandang, bisa jadi juga anaknya orang ahli ibadah, bisa juga seperti ini. Karena ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu-ibu hadirat rahimahullah, anak kita itu sebagai fitnah. Al-malu wal banun fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ayat 15. Allah menyebut sesungguhnya, pakai innama lagi kalimatnya. Innama itu apa? Innama itu kalau inna sesungguhnya, mak sesuatu. Tapi kalau innama digabung dalam ilmu nahwu namanya artinya hanya. Gak ada lain. Hai para orang tua, aku titipkan anak melalui rahim istrimu, melalui rahimmu hai perempuan ibu, sekedar sebagai ujian. Jadi anak kita yang kedua tipikalnya, macamnya sebagai ujian. Seneng gak kalau ujian? Bu, kalau ujian seneng gak? Kalau ujian seneng gak? Enggak. Ibu dulu waktu sekolah ujian gak? Seneng gak? Beda tuh. Al-Muluk apa? Surat Al-Muluk apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nalo alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan hidupmu, bahkan Allah menyebut matimu, mauta wal hayata, hidupmu, li, pakai li, liyabluwakum. Li itu tujuannya kita dari tidak ada menjadi ada. Dari kita tidak ada menjadi ada. Al-mauta wal hayata, tujuannya tidak ada lain, liyabluwakum, supaya aku uji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus kontennya. Jadi ibu-ibu hadirin rahimakumullah, memang anak itu ujian. Anak kita ujian, suami ujian, suami punya istri ujian. Ibu 30 tahun nikah sama bapak antem. Antem pernah bencengkerengan? Pernah? Namanya ujian. Perut suka sakit, gigi suka sakit, namanya ujian. Jadi anak itu hadir, anak adalah ujian. Cuma yang namanya ujian bagi kita di Indonesia dengan sistem pendidikan nasional masih model sekarang, ujiannya pakai kertas, multiple choice, SD ABC, SMP ABCD, SMA ABCDE. Waktu perguruan tinggi esai.
Ya kan? Waktu perguruan tinggi esai. Masalahnya cuma satu, bagaimana proses pembuatan tape? Pertanyaannya satu, ibu jawabnya 500 halaman. Itu ujiannya, masing-masing beda-beda. Waktu SD 1 baris, jawabannya 3 baris, milih. Waktu SMP 1 baris, jawabannya 4 baris, suruh milih. SMA 5 baris. Perguruan tinggi, pertanyaannya sebaris, jawabannya 500 halaman. Sampai disertasinya harus digotong-gotong, sampai skripsinya harus digotong-gotong. Itu bukti bahwa hidup ini adalah ujian. Ujian yang diberikan oleh Allah bukan berupa kertas. Ujiannya jelek-jelek depan muka, depan mata, suami yang keriting model kayak gitu. Itu ujian. Ujiannya keren bu, Allah udah ngasih tahu jawabannya. Jawabannya, kunci jawabannya udah dikasih tahu. Sabar atau syukur. Jawabannya 2, sabar atau syukur. Yang ada di depannya suami ganteng luar biasa. Gantengnya luar biasa, lebih ganteng daripada Om Komeng yang sekarang udah DPD. Karena ganteng, syukur, alhamdulillah. Begitu ganteng, suami saya ganteng, didiemin aja, gak pernah disuguhin, gak pernah dikasih gorengan, seneng kopi gak pernah disuguhin kopi, cuma dipegang-pegang terus. Ntar nyari tukang kopi lain. Caranya bersyukur gimana? Tunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak dia. Ini ibu-ibu hadirin rahimakumullah, anak ini ujian. Maka tunaikan kewajiban orang tua yang menjadi hak anak. Saya tadi buka tulisan di rumah. Saya udah menyampaikan apa ya di ibu-ibu muhajirin ya. Tapi saya yakin lupa. Ternyata saya pernah menyampaikan hak anak terhadap orang tuanya. Ya, hak anak terhadap orang tuanya. Ini kewajiban orang tua untuk anak-anaknya. Apa? 1, ayyusammiyahu idza wulida. Kasih nama. Kasih nama, beri nama. Ayyusammiyahu idza wulida. Begitu lahir, beri nama. Karena satu kewajiban, ayyusammiyahu idza wulida. Kalau berpacu pada hadis lain, bahkan bukan hanya nama, ayyuh lako, cukur dan motong yang namanya akekah. 1. Yang kedua, ibu-ibu kewajiban orang tua kepada anaknya, ayyu'allimahul ilma wal adab. Didik dengan ilmu pengetahuan dan tata krama akhlak. Ini cara ngerjain kita supaya ujiannya lulus. Yang ketiga, udah sampai umurnya, udah cukup dewasa, ayyuzawwijahu idza adroka, nikahkan. Kalau sudah saatnya, sudah adroka, sudah nyampe dia, nikahkan. Nyampe apanya? 1, umurnya. 2, kedewasaannya. 3, cukup dia untuk mendapatkan beban ketika berdampingan dengan orang lain. Jadi ibu-ibu hadirin rahimakumullah, anak adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang diberikan kepada kita ujiannya enak. Ujiannya enak, kenapa? Anaknya cantik, sekolah ranking, SD ranking, SMP ranking, di pondok ranking, hafal 30 juz. Jangan
lupa itu tetap ujian. Begitu lulus kerja, enak kan? Ujian enak apa enggak itu? Ujian enak apa enggak? Ujian enak, tapi ujian. Jawabannya apa? Kalau ujian enak, alhamdulillah. Iya, jawabannya adalah syukur. Gimana cara syukur? Bil lisan, bil qalbi, bil arkan. Bil qalbi, bil lisan, bil arkan. Syukur hatinya. Ya Allah, alhamdulillah. Angkat tinggi-tinggi tangannya, ya Allah, terima kasih. Kau berikan anak pada saya udah cantik, pinter, langsung kerja, nggak pakai nganggur, ya Allah. Hatinya, mulutnya nggak pernah berhenti. Alhamdulillah, anak dipeluk sampai nangis. Jangan lupa bil arkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Panggil temannya, tetangga kanan, kiri, ceritakan. Cara ceritainnya bukan alhamdulillah anak saya sekarang kerjanya di luar negeri, gajinya sebulan itu 4 miliar. Lalu tetangganya cuma dengerin doang. Kira-kira tetangganya muji kita enggak? Enggak. Gak bakalan muji kita, orang kita cuma cerita doang. WA di grup RT, alhamdulillah anak saya sekarang sudah kerja di Amerika, gajinya 5 miliar. Klik share. Wow, komentar di grup lumayan. Nyanjung semua enggak? Enggak. Yang ada adalah panggil tetangga kanan, panggil tetangga kiri, minimal kasih minum, kasih kue, ngobrol. Tapi yang datang jangan disiksa. Begitu datang disiksa. Ibu-ibu mohon maaf, baca Yasin 50 kali. Disiksa, baca Yasin 50 kali. Begitu 50 kali cuma dapat kue begitu 50 kali. Capeknya bukan main. Ibu-ibu ada rahimahullah. Namanya bil arkan. Bil arkan, buktikan dengan mengajak tetangganya. Kamu kalau sekolah begini, yang rajin, tiba-tiba butuh pekerjaan, ada lowongan di anak saya. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, anak kita adalah ujian. Tapi kan ada juga yang ujiannya luar biasa susah. Waktu itu saya pernah cerita, ada seorang anak namanya Habibi. Ingat, ada anak namanya Habibi. Yang kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tangan kanan, tangan kiri lumpuh. Namanya Habibi. Dari sejak bayi itu, kemudian gede ada di kursi roda. Subhanallah, ibunya ini ujian saya. Waktu TK didorong-dorong pakai kursi roda. Ke SD, ke kursi roda. Waktu TK aman. Waktu SD, hampir semua SD tidak menerima. Kenapa? Ya karena nggak bisa apa-apa. Nanti saya ngajarinya gimana? Waktu SMP begitu, waktu SMA begitu. Tapi ibunya tidak pernah putus asa. Cari. Allah tempatkan di satu tempat di sekolah yang menerima anak itu sekolah. Subhanallah, ibunya keren luar biasa sabarnya. Anak ini lulus SMA, begitu lulus penghasilannya 1 hari 100 juta. Dari mana kerjanya? Anak ini ternyata dibalik lumpuh kanan kirinya, tangan kanan kirinya, tapi ininya jalan. Bekerja dengan mos pakai siku, ngekliknya pakai siku. Iklan dari luar negeri datang, iklan dari dalam negeri, perusahaan-perusahaan besar minta dibikinin iklannya di perusahaan-perusahaan, minta dibikinin iklan. Subhanallah, perusahaan besar yang itu sehari bisa lebih dari 100 juta. Ibunya alhamdulillah menerima buah dari hasil jerih payahnya, lulus ujian. Yang ketiga, ibu-ibu hadirin rahimakumullah,
anak kita adalah zinatul hayatid dunia, hiasan dunia. Hafal surat Al-Kahfi? Alhamdulillah Al-Kahfi. Iwajah qayyiman liyumdira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshir. Ada ayat al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun. Allah kasih tahu al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, anak hiasan dunia. Harta dan anak-anakmu itu hiasan dunia. Tahu hiasan? Di rumah ada hiasan, namanya hiasan nempel, senang, bentar-bentar dielap, bentar-bentar dielap. Ibu sakit ngapain dia? Diam aja. Ibunya yang tukang ngelapin hiasan, geletak sendirian, hiasannya ngapain? Diam aja. Apakah turun pijitin? Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, anak kadang bisa hanya seperti hiasan, diurus setiap hari, TK diantar, pulang sampai ibunya yang sekolah. SD juga begitu, pakaiannya dirapiin, pinter sekolahnya, dicariin sepeda yang bagus, motor yang bagus, HP yang keren. Hiasan dunia. Orang tuanya Masya Allah bangganya luar biasa. Tapi ternyata Bu, begitu ibunya sakit, anaknya bingung, malah ngajak salin. Ma, Dede berangkat, salin berangkat Bu. Ibunya lagi cengap-cengap. Tahu cengap-cengap? Lagi sakit, lumayan sakitnya, nggak ada yang ngurusin, suami udah nggak ada, tinggal anak satu-satunya, sekedar hiasan. Pinter sih pinter, berangkatnya pakai mobil sendiri, tapi orang tuanya sakit tidak diberi. Itu sekedar hiasan. Masih bagus, ya masih bagus, tapi bagusnya kadang jelekit di hati ketika orang tuanya butuh. Yang keempat, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, masih ada rapian. Yang keempat, anak kita sebagai qurrata a'yun. Surat Al-Furqan yang kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh, ini ideal. Qurrata a'yun, menyenangkan hati, enak dipandang mata, enak dirasakan oleh hati. Di dunia dia menyenangkan, di akhirat dia menyenangkan. Subhanallah, namanya qurrata a'yun.